Jangan takut, dimanapun kita melangkah, meskipun kata orang begini, bogok-bogok ini, melangkah, Tuhan pasti bekerja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Jangan mengajak-ajak orang yang sudah punya agama untuk pindah agama. Jadi karena kita dengar perkataan dari ulama seperti itu, kita pun mengikuti, saudaraku ya. Kita pun taat. Jangan mengajak-ajak. Jadi ketika kita melihat orang beragama Kristen diajak-ajak, maka harus kita rebut. Nah, karena itu adalah perintah dari ustadz, dari ulama. Jangan mengajak-ajak. Kan katanya sering itu, saudaraku ya. Ya. Nah, Ustaz Abdul Somad juga berkata begitu. Jadi saudara yang terkasih, puji Tuhan, luar biasa. Kita bertemu dengan ketua mualaf, saudara yang terkasih, beberapa orang, dan katanya akan siap mengajak anggotanya. Jadi, untuk kembali kepada Yesus. Untuk kembali kepada Yesus. Wow, haleluya, saudara yang terkasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan kami. Saya Evangelis Abraham Effendi Usman dan saudara saya Jamal Dodi Pasaribu, JDP Jamal Dodi Pasaribu. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung pelayanan kami, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Amin. Dan juga kami tidak pernah jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Yes. Nah, saudaraku, kami di pedalaman Pulau Mentawai. Dan puji Tuhan, kakak orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, alias lari daripada Tuhan, alias masuk ke kamar seberang, alias jadi mukallaf, mereka kembali kepada Kristus Yesus. Mereka kembali kepada Tuhan. Dan saya selalu katakan, stop mengislamkan orang-orang Kristen maupun Katolik. Amin. Kalau kalian tidak mau dikristenkan, jangan mengislamkan orang. Yes. Nah, saudaraku, kita banyak hal dapatkan di pedalaman Mentawai. Kenapa mereka bisa jadi mu'alaf? Dan hal ini tidak bisa kita ungkapkan dengan vulgar, saudara. Dan videonya kita sudah dapatkan dan kita sudah wawancarai beberapa mu'alaf. Kenapa mereka bisa mu'alaf dan apa yang mereka dapatkan setelah mereka menjadi mu'alaf. Dan ini bukan lagi rahasia umum. Tunggu ada saatnya nanti kita akan bongkar, saudara ya. Kenapa mereka jadi mu'alaf. Iya, kita sering mendengar pepatah dari sebelah yang berkata ya, jangan mengajak-ajak orang yang sudah punya agama untuk pindah agama. Jadi karena kita dengar perkataan dari ulama seperti itu, kita pun mengikuti, saudaraku ya. Kita pun taat. Jangan mengajak-ajak. Jadi ketika kita melihat orang beragama Kristen diajak-ajak, maka harus kita rebut. Nah, karena itu adalah perintah dari ustadz, dari ulama. Jangan mengajak-ajak. Kan katanya sering itu, saudaraku ya. Ya. Nah, Ustaz Abdul Somad juga berkata begitu. Jadi saudara yang terkasih, puji Tuhan, luar biasa. Kita bertemu dengan ketua mualaf, saudara yang terkasih, beberapa orang, dan katanya akan siap mengajak anggotanya. Jadi, untuk kembali kepada Yesus. Untuk kembali kepada Yesus. Wow, haleluya, saudara yang terkasih. Jadi cukup sedih kita memang mendengar ketika ada yang dipengaruhi dengan, ya mohon maaf nih ya, sekali potong burung 300.000. Nah, kasih Indomie pindah agama. Nah, kita tentu saja sangat tahu apa yang dikatakan ulama. Jangan mengajak orang pindah agama dengan sembako, dengan Indomie. Nah, kan katanya begitu ya. Nah, kita lihat orang Kristen yang dikasih Indomie, kita bilang jangan. Nah, saudara yang terkasih, puji Tuhan, meskipun mereka juga melanggar, saudara, apa yang mereka katakan, yang mereka buat, mereka sendiri sebenarnya yang membuat peraturan itu, bukan kita. Kalau kita nggak ada peraturan begitu, saudara. Peraturan di dalam Alkitab itu, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, hanya itu. Bukan mengajak orang untuk masuk agama Kristen. Iya, betul. Mengajak orang untuk percaya kepada Injil. Mengajak orang untuk mendengarkan kabar baik, kabar sukacita. Kalau mereka dilarang, jangan mengajak orang yang sudah beragama pindah ke agama yang lain. Dan hal itu dituduhkan kepada kita, Bapak Ibu. Kita dituduhkan mengkristenisasikan. Sementara mereka yang melakukan apa yang semua dituduhkan itu. Betul. Bayangkan, saudara. Satu orang mu'alaf di daerah ini, saya tidak akan sebutkan di daerahnya mana, itu dibayar per bulan kadang-kadang 250.000, ada yang 200.000.
Iya. Bahkan kita mendapat kabar daripada ketua mualaf, ini mereka sudah lama tidak dikasih Bapak Ibu. Sekali potong burung. Ya, bahkan ada yang dapat sekali potong burung 300.000, ada yang 250.000. Nah, yang sangat mirisnya Bapak Ibu, bukan masalah pindah agama, bukan masalah uang. Setelah mereka mengambil orang Katolik, jemaat Katolik, pindah masuk ke agama mereka dan jadi mukhalaf, sampai di sana tidak dipedulikan lagi, saudara. Betul. Apanya yang tidak dipedulikan, Bang Pendi? Yang tidak dipedulikan itu mengenai iman. Iman mereka tidak dipedulikan. Ini sangat miris sekali. Sangat kita sayangkan. Seharusnya ketika mereka dijadikan mukhalaf, mereka dibina, dibentuk karakternya, dibentuk imannya, diajari bagaimana cara sembahyang, diajari bagaimana cara sholat, diajari doa-doa ketika melakukan sholat, bagaimana doa iftidah, bagaimana doa tahiyat awal dan tahiyat akhir, bagaimana doa ruku, bagaimana doa sujud, bagaimana doa di antara dua sujud, bagaimana doa takbiratul ihram. Ini diajarkan seharusnya. Tapi ini tidak diajarkan. Bahkan kita banyak mendapatkan, Pak Pendi, kami kadang-kadang hanya bisa menghafal tapi kami tidak tahu arti apa yang kami hafal. Ini banyak sekali. Belum lagi banyak kita dapatkan, Pak Pendi, kami sudah lama sekali tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena kami tidak bisa bahasa Arab, katanya. Ini Bapak Ibu, lidah susah, katanya. Lidah kami susah sekali mengucapkan dalam bahasa Arab untuk beribadah, komunikasi dengan Tuhan. Ini Bapak Ibu banyak sekali kami jumpai. Bahkan mereka bilang, bahkan kami kadang-kadang merasa seperti ditipu, dijual. Cepret foto kami dikirim, cepret foto kami dikirim. Kita punya bukti, saudara. Ya, bahkan ada ketua mualaf, dan ketua mualaf ini dia katakan kepada kami siap mengembalikan puluhan orang yang sudah mualaf kepada Yesus Kristus. Itu selama beberapa hari komunikasi dengan kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, 3 kakak kembali kepada Yesus Kristus, saudaraku. Dan mereka berani ambil keputusan. Amin. Setelah kita ajarkan, setelah kita didik mereka, kita bekali mereka, dan selama mentori tiap saat, tiap malam, tiap hari, akhirnya mualaf tersebut berani ambil keputusan, kalau begitu saya kembali kepada Yesus. Dan kita sudah serahkan mereka ke gereja setempat, dan kita sudah tunjukkan satu pendeta untuk dimentori. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya secara pribadi dan juga Bang JDP mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung pelayanan kami selama kami berada di Pulau Mentawai. Dan kami Bapak Ibu terus dukung dalam doa dan bawa ke dalam doa syafaat Bapak Ibu agar mukhalaf bisa kembali kepada Yesus. Dan nanti setelah kami pulang, kami akan merencanakan sesuatu untuk kembali ke Pulau Mentawai. Ya, khususnya di daerah pedalaman. Bapak Ibu jangan tanyakan daerahnya di mana, lokasinya di mana, desanya di mana, karena ini sangat dekat dengan Padang, saudara ya. Kita tidak bisa memberitahukan. Dan nanti kita akan upload sebuah video, dan tentunya suara itu akan kita samarkan dan orangnya akan kita blur supaya tidak ketahuan Bapak Ibu. Karena nanti kita akan sama-sama mendengar satu percakapan kami, satu sharing kami yang sangat mengagetkan kita semuanya. Dan tentunya nanti saya juga tidak akan sebut lokasinya di mana. Ini menyangkut keselamatan atau menyangkut hal-hal yang lain, saudara ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, saudara yang terkasih, puji Tuhan, ikuti senantiasa Injil Habaget dan juga JDP channel, karena kita banyak lagi cerita yang seru, belum lagi cerita tentang hal-hal horor, saudaraku. Nah, ini seru ini, saudaraku, belum lagi tentang cerita serangan balik ya, saudara yang terkasih. Kuasa-kuasa yang harus kita lawan. Waduh, seru sekali, saudaraku. Belum lagi kita bercerita tentang kegelapan, macam-macam, saudara yang terkasih, tentang penampakan-penampakan. Waduh, seru pokoknya, saudara yang terkasih. Bagaimana Tuhan bekerja. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Tidak ada, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ketika mereka tuduhkan bahwa jangan membawa orang yang sudah beragama ke dalam agama satu, mereka lakukan itu. Amin. Ya, apa yang didudukan itulah yang mereka lakukan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Tinggi sekali. Karena kita orang Indonesia tinggi sekali. Kalau bagi mak pendek sekali katanya. Ah,
Sekarang kita kembali ke pos PI. Ya, kita kembali ke pos PI setelah beberapa hari di pedalaman. Haleluya. Beginilah situasi pos PI. Iya. Beginilah situasi jalanan kita. Mobil pun harus bannya yang besar. Ban. Jadi luar biasa, dan kita bersama dengan orang-orang yang hebat nih ada di depan, termasuk Bapak ini orang yang sangat luar biasa, dan puji Tuhan selalu Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang baik. Yes. Nah itu saudara ya. Jadi memang jangan takut dimanapun kita melangkah, meskipun kata orang begini begini melangkah, Tuhan pasti bekerja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan Kekuatan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya.